Halo sedulur tani semua di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita. Kali ini saya mau berbagi pengalaman lengkap dari A sampai Z tentang cara bertani padi yang saya terapkan di lahan saya sendiri. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat men-men semua. Yuk, kita mulai. Langkah pertama yang paling krusial tentu saja persiapan lahan. Ini fondasinya, jadi jangan sampai dianggap remeh. Pertama, saya selalu membenahi pematang sawah. Pastikan kuat, tidak bocor, biar nanti manajemen airnya gampang. Setelah itu, pembersihan rumput liar atau gulma, saya biasanya semprot pakai herbicide. Mereknya banyak pilihan di toko pertanian. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dan budget. Kalau lahan sudah bersih, baru masuk ke tahap pengolahan tanah, yaitu pembajakan. Setelah dibajak, jangan langsung ditanami ya. Saya biasanya diamkan dulu sekitar 3-4 hari, sambil menunggu lahan diratakan lagi kalau masih ada yang bergelombang. Kondisi airnya cukup macak-macak saja, jangan sampai menggenang terlalu dalam. Sekarang bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu penanaman padi. Untuk efisiensi waktu, saya biasanya membeli benih padi yang sudah siap tanam, yang usianya sekitar 14-18 hari setelah semai. Jadi, bisa langsung tancap saat penanaman. Kondisi air juga dijaga tetap macak-macak. Setelah tanam, bukan berarti tugas kita selesai. Justru disinilah perjuangan dimulai. 2 hari setelah tanam, saya langsung semprot herbisida Protumba untuk mencegah gulma dari awal. Saya pakai merek Eros, 1 sachet untuk 1 tangki 16 liter. Penting diingat, saat penyemprotan ini, kondisi tanah harus kering. Jangan ada genangan air sama sekali. Lanjut ke pemupukan pertama, saya melakukannya saat padi berumur 5 hari setelah tanam. Untuk lahan saya yang luasnya sekitar 2.650 meter persegi, saya berikan campuran 30 kg urea dengan 25 kg Vertifos. Sambil menunggu pemupukan berikutnya, jangan lupa untuk terus kontrol rumput, baik itu rumput di air maupun di darat. Harus dipantau setiap saat. Ketika padi berumur 14 hari setelah tanam, saya melakukan penyosrokan atau penyiangan manual untuk membersihkan gulma yang mungkin lolos. Setelah itu, langsung saya ikuti dengan penyemprotan herbisida tabas untuk memastikan lahan benar-benar bersih. Masuk ke hari ke-15, saatnya pemupukan kedua. Kali ini dosisnya saya tingkatkan. Saya berikan 70 kg urea. Tujuannya untuk memacu pertumbuhan anakan padi supaya lebih maksimal. Pada usia 20 hari, saya mulai waspada terhadap hama. Saya lihat ada banyak sekali klaper atau ngengat beterbangan. Ini tanda-tanda akan ada serangan ulat. Jadi, saya langsung semprot pakai pestisida Privaten. Untuk nutrisi tambahan, saya campurkan juga dengan pupuk daun Ultradap. Ingat ya, penanganan di setiap lahan bisa berbeda. Jadi, selalu sesuaikan dengan kondisi di lapangan. 3 hari kemudian, di usia 23 hari, muncul masalah baru, belalang. Banyak sekali belalang yang mulai menyerang daun padi. Tanpa pikir panjang, saya langsung semprot lagi, kali ini pakai Regen. Selalu amati tanaman kita ya. Sedulur memasuki usia 29 hari, saya lakukan pemupukan ketiga. Kali ini saya menggunakan pupuk Fonska sebanyak 50 kg untuk memenuhi kebutuhan unsur hara makro dan mikro tanaman. Pengamatan hama harus terus dilakukan. Di usia 33 hari, saya menemukan gejala serangan sundep atau penggerek batang. Langsung saya ambil tindakan dengan menyemprotkan Privaton lagi. Dosisnya saya naikkan sedikit menjadi 2 tutup botol untuk 1 tangki
16 liter untuk memperkuat batang dan persiapan fase generatif. Saya tambahkan lagi pupuk Fonska sebanyak 50 kg saat padi berumur 35 hari. Sambil melakukan semua itu, saya tidak pernah lupa memantau kondisi rumput dan hama setiap hari. Sebagai langkah pencegahan hama tikus, saya juga memasang plastik pinian di sekeliling sawah. Saat padi memasuki usia 50 hari, ini adalah momen penting untuk mulai fokus pada pengisian bulir. Saya mulai menyemprotkan pupuk MKP atau monokalium fosfat. Dosisnya sekitar 4 sendok makan untuk satu tangki 16 liter. Penyemprotan MKP ini saya lakukan secara rutin, setiap 7-10 hari sekali sampai menjelang panen. Tentu saja, pemantauan harian terhadap hama dan rumput tetap jadi prioritas utama. Ketika padi mulai bunting, sekitar usia 60 hari, ancaman penggerek batang masih ada. Untuk memastikan malai bisa keluar dengan sempurna, saya semprotkan lagi Privaton sebagai langkah proteksi. Nah, di usia 78 hari, padi saya sudah keluar malai semua. Pemandangannya indah sekali. Tapi ada ancaman baru, yaitu hama burung. Untuk mengantisipasinya, saya memasang jaring atau weighing di seluruh area sawah. Alhamdulillah, dengan perawatan yang konsisten, satu rumpun padi saya bisa menghasilkan 16-17 malai. Saat video ini dibuat, tanaman padi saya sudah berumur 84 hari. Bulirnya sudah mulai menguning. Mohon doanya ya sedulur semua. Semoga hasilnya melimpah, barokah, dan bisa segera panen. Itulah seluruh rangkaian proses yang saya lakukan. Mungkin terlihat rumit, tapi jika dijalani dengan semangat dan ketekunan, pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Salam sehat selalu untuk kita semua, para pejuang pangan. Tetap semangat, semoga hidup kita selalu dalam keberkahan dan bisa bermanfaat bagi sesama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.